jika kita sungguh-sungguh mengamalkan ayat tersebut, maka seandainya kita itu mendapatkan kiriman, baik itu kiriman jarum, ya sak kintal ya lumayan ya kan lumayan ya. Bisa digunakan bermanfaat ya. Di jarumnya wis berkarat ya. Dan kiriman jenis apapun ya, panjenengan itu tidak perlu takut abada pun untuk menangkis berbagai macam ilmu hitam apapun namanya, apakah itu sihir, santet, tenung, modong, jenis dan lainnya, adalah dengan membaca doa-doa yang akan saya kasihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membagikan amalan penangkal sihir dan santet. Masalah sihir, santet, atau yang lainnya itu biasanya melalui media angin, dan angin itu sendiri mampu untuk diorganisir dan dikirimkan pada orang lain. Angin yang besar saja bisa diorganisir. Contohnya, jika panjenengan itu berada di bandara atau berada di pelabuhan, di situ ada angin besar yang mampu untuk diorganisir. Ketika panjenengan berada di bandara dan panjenengan melihat kapal terbang, di situ ada turbin angin yang diorganisir untuk menjalankan kapal terbang. Dan ketika panjenengan berada di pelabuhan, di situ pun ada turbin angin yang digunakan untuk mengantarkan kapal sampai ke lautan. Contoh angin kecil yang diorganisir dan dimasukkan ke dalam ban atau kendaraan, itu akan mempunyai kekuatan bisa menahan beban, bahkan berton-ton beban yang ditahan. Namun kendaraan itu mampu untuk berjalan dan mampu menggelindingkan beban yang berton-ton tadi dari Surabaya sampai Jakarta. Apalagi kekuatan angin yang besar. Sedulur Gus Afik yang dimuliakan oleh Allah, anginnya manusia yang keluar masuk melalui hidung ini juga bisa diorganisir dan bisa dijadikan rihan sor-sorong, serta bisa diserangkan pada orang lain, dan orang yang kena akan bisa langsung limbung. Oleh sebab itu, berhati-hatilah, karena
di dalam Al-Quran pun telah diterangkan. An-nafasati fil uqad, nafasnya tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan termasuk sihir santet, tenung, modong, cenges, semua itu biasanya melalui angin, yakni angin yang ditiupkan ke buhul. Buhul itu adalah bundelan yang terbuat dari tali, dan akibatnya yang diserang itu bisa macam-macam, dari tidak bisa kencing, tidak bisa berdiri, perut sakit, tulang terasa kram, kesakitan yang selalu berkelanjutan, dan lain sebagainya. Adapun untuk menangkis berbagai macam ilmu hitam apapun namanya, apakah itu sihir, santet, tenung, modong, jenis, dan lainnya, adalah dengan membaca doa-doa yang akan saya kasihkan. Yang pertama, panjenengan membaca surat Al-Falaq. Al-Falaq itu bacaannya seperti ini: Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min sarin nafasati fil uqad wa min sarin hasidin idza hasad. Itu dibaca 7 kali. Terus yang kedua, panjenengan membaca doa surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kemudian itu dibaca 7 kali. Setelah panjenengan membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas, kemudian ditiupkan pada kedua telapak tangan dan disapukan ke sekujur tubuh. Disapukan ke sekujur tubuh badan panjenengan. Dengan menghafalkan doa tersebut, insya Allah, meskipun disantet sampai 1000 kali, kita tidak akan terpengaruh apa-apa. Justru yang menyantet akan kepayahan sendiri, asalkan kita dalam mengamalkan doa itu dengan sungguh-sungguh. Dalam surat tersebut itu ada kalimat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah. Berarti harus betul-betul panjenengan sedaya itu berlindung kepada Allah. Jadi
syaratnya harus betul-betul berlindung kepada Allah. Keterangan surat Al-Falaq dan An-Nas, bila kita mau mengamalkan dua surat ini, yakni surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas ila akhir, dan surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq ila akhir, maka insya Allah kita akan selamat dari berbagai macam bentuk sihir. Karena apa? Karena memang sentralnya itu pada Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dan semua sudah tercakup di dalam surat itu. Kegunaan lainnya, seandainya ketika panjenengan itu tidur di waktu malam, tiba-tiba datang orang yang besar dan sangat tinggi, panjenengan itu tidak usah teriak-teriak, baca saja dua surat tersebut. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Dulu ketika saya berada di Jepara dan bersama dengan murid-murid saya, ketika masuk hotel, tiba-tiba di kamar mandi murid saya itu lari, katanya ada harimau. Terus murid saya yang satunya ketika berada di balkon, dia pun lari, katanya di situ tuh ada kingkong. Terus saya bilang, itu harimauan dan itu kingkongan, dan tidak perlu anak-anak itu lari. Dia pripun bi, wong aku itu wedi banget obi. Mestinya kamu itu takuti sendiri harimau dan kingkongnya. Kalau kamu tidak takut, maka kingkong dan harimau yang menakuti kamu tadi pasti hilang. Kalau kamu yang takut, kingkong sama harimau tadi pasti senang. Ketika saya lihat di kamar mandi dan di balkon, dan saya takuti dengan kalimat takbir, doanya pun gampang, tidak perlu menggunakan bahasa Arab. Ayo, kamu nanti dimakan oleh takbir. Akhirnya apa? Kingkong dan harimau tadi pergi. Jadi intinya Qul a'udzu birabbin nas
dan kul a'udzu birabbil falak, jika kita sungguh-sungguh mengamalkan ayat tersebut, maka seandainya kita itu mendapatkan kiriman, baik itu kiriman jarum, ya sak kintal ya lumayan ya kan lumayan ya, bisa digunakan bermanfaat ya. Di jarumnya wis berkarat ya. Dan kiriman jenis apapun ya, panjenengan itu tidak perlu takut, bacalah surat kul a'udzu birabbin nas dan kul a'udzu birabbil falak. Mungkin itu yang bisa saya share untuk kali ini. Jika panjenengan sedoyo ada amalan-amalan lain yang digunakan untuk menangkal sihir maupun santet, panjenengan bisa menulis di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.